Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Amrullah Pratama dan juga Hendri Alexander akan menjelaskan tentang teori komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan. Bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai simbol-simbol verbal, baik secara tertulis ataupun lisan. Komunikasi verbal ialah semua jenis simbol yang memakai satu kata atau lebih. Hampir seluruh rangsangan bicara kita yang ketahui termasuk dalam kategori pesan verbal yang disengaja, yakni usaha-usaha yang dilakukan dengan sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Ciri-ciri komunikasi verbal disampaikan secara lisan maupun tulisan, komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah, kualitas komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi verbal yaitu berbicara kepada keluarga ataupun teman merupakan salah satu contohnya. Percakapan yang ada di sosial media juga merupakan contoh dari komunikasi verbal. Selanjutnya dijelaskan oleh Hendri. Komunikasi nonverbal. Menurut Edward Sapir, komunikasi nonverbal merupakan sebuah kode yang luas yang ditulis tidak dimanapun juga, diketahui oleh tidak seorang pun, dan dimengerti oleh semua. Ciri komunikasi nonverbal disampaikan dengan menggunakan isyarat, gerak-gerik, postur atau lipologi pembahasa, kinesik atau sentuhan, penampilan fisik, ruang, jarak, waktu, konsumer produk, dan artefak. 2. Proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. 3. Kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Fungsi komunikasi nonverbal. 1. Repetisi. Pengulangan kembali pesan yang disampaikan secara verbal. 2. Substitusi. Menggantikan lambang-lambang verbal. 3. Kontradiksi. Memberikan makna lain terhadap pesan verbal. 4. Komplemen. Memperkaya makna. 5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal. Contoh komunikasi nonverbal. Ketika sebuah restoran akan tutup, biasanya pada pintu tersebut terdapat tulisan tutup. Kadang karyawan restoran tersebut juga mengangkat kursi-kursi ke atas meja untuk mempertegas hal tersebut. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Contoh ketika kita marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan sesuatu hal, kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Ya, sekian presentasi dari kami terkait teori komunikasi verbal dan nonverbal. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.